Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam penyertaan Tuhan. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini kita masih akan membahas mengenai seri pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang terus menyertai, memelihara dan melindungi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami akan baca firman Tuhan. Kami akan mempelajari pengakuan iman rasuli biar Tuhan menolong kami. Hamba-Mu yang berkekurangan, biar Tuhan layakkan sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, sebelum kita mempelajari pengakuan iman rasuli, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan buat kita, Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengakuan iman rasuli akan kita bahas hari ini adalah pada bagian aku percaya kepada pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dari bagian ini ada dua hal yang akan kita pelajari atau yang akan kita fokuskan. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Sekali lagi pengampunan dosa. Salah satu berita yang paling mendamaikan, menenteramkan, memberikan harapan kepada kita bahwa semua perbuatan dosa kita diampuni Allah. Dunia ini dipenuhi dengan manusia-manusia pembuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa karena natur manusia adalah para pendosa. Manusia lebih serang atau lebih mudah berbuat baik, berbuat dosa daripada berbuat baik. Kekejian dan kegelapan dosa betul-betul merusak manusia. Ada kerakusan, ketamakan, kemunafikan, iri hati, dengki, penyembahan berhala, niat buruk, kebohongan, perjudian, perzinahan, dan semua dosa yang lain memenuhi bumi. Dunia kita ini sesak. Kita sesak dengan dosa-dosa keji yang begitu banyak dibuat oleh manusia. Dengan banyaknya dosa atau dengan dosa-dosa itu, selayaknya manusia dihukum dan dibinasakan Allah. Dan seperti yang Paulus katakan, upah dosa ialah maut. Tidak ada satu orang pun yang akan lolos dari penghakiman atau hukuman. Para pendosa itu akan menerima hukuman dari Allah. Semua orang berdosa akan dihukum dan dibinasakan. Dan tidak akan ada yang lolos. Allah akan menyediakan neraka bagi para pendosa itu. Namun di tengah kabar penghukuman ini, di tengah kabar yang menanti kita agar kita dihukum karena dosa kita, muncullah atau datanglah satu kabar yang sangat mendamaikan, menenteramkan, memberikan harapan. Apa kabar baik itu? Kabar baik itu adalah bahwa saudara dan saya, bahwa kita semua diampuni Tuhan. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia bangkit menyatakan kemenangan atas dosa. Namun sekali lagi pengampunan dosa hanya dapat diterima oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Sekali lagi hanya bagi mereka yang percaya. Mereka tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ini yang kedua. Saudara, salah satu hal yang paling menakutkan bagi banyak orang adalah kematian. Mengapa orang-orang takut terhadap kematian? Karena bagi mereka kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian adalah perpisahan selamanya dengan orang yang kita kasihi. Atau kematian adalah hal yang menakutkan. Tapi hal ini sangat berbeda dengan kekristenan. Di dalam kekristenan, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari suatu kehidupan yang kekal dan sejati.
Bagi kekristenan, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang sejati dan bahagia bersama dengan Allah. Karena itu tidak heran Paulus dalam Filipi pasal 1, Paulus mengatakan demikian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa kematian merupakan keuntungan bagi Paulus? Karena kematian merupakan awal kehidupan yang kekal. Kehidupan kita bersama dengan Kristus. Kehidupan yang bahagia itu. Orang percaya yang meninggal dunia akan dibangkitkan. Dan mereka ini di suatu waktu kelak ketika Yesus datang kedua kali. Kita semua yang percaya akan ditempatkan Allah di Yerusalem yang baru. Apa aplikasi yang bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau yang bisa kita terus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah saudara, marilah kita terus beriman kepada Kristus. Terus kokoh, kuat mengikuti Yesus. Di dalam Yesus kehidupan kita aman. Baik hidup kita di dunia ini atau hidup kita sesudah kematian. Kita aman di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Karena itu tuh saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus setia, terus taat, dan terus ikut Tuhan. Apapun harga yang harus kita bayar, kita setia kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang menggambarkan dan memancarkan pertobatan. Biarlah hidup kami hidup yang mencerminkan pertobatan. Biarlah hidup kami hidup yang mencerminkan iman yang betul-betul setia dan taat hanya kepada Engkau. Apapun bayarannya, kami tetap taat ikut Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Makasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Kami hidup boleh berkenan kepada Engkau, Allah Roh Kudus yang membimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, Tuhan beserta kita. Amin.